Halo Lazuardians, kembali lagi di podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekedar Membaca. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan puasanya tetap lancar nih. Nah, Ramadan sudah berjalan. Siapa yang masih mengikuti challenge membaca Ramadan? Nah, Lazuardian bisa mengikuti challenge tersebut dan progresnya nanti bisa dikirimkan ke email Lazuardi, Perpustakaan Lazuardi. Sambil ngabuburit nih, kita bisa membaca buku yang kita sukai. Boleh 1 halaman atau 2 halaman. Berapapun itu, yang penting ada progresnya dan tetap konsisten dalam membaca. Atau mungkin Lazuardian lebih suka ngabuburit sambil nonton film nih. Atau bahkan Lazuardian sukanya sambil nonton podcast Ruang Baca. Apapun aktivitasnya, Lazuardian bisa melakukan apapun yang Lazuardian suka dan semoga tetap menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Nah, bersama saya dia Librarian Lazuardi yang kebiasaannya masih sama nih, sukanya baca buku tapi baca endingnya dulu nih supaya nggak penasaran isinya apa. Atau bahkan sekarang saya sukanya nyari dulu reviewnya apa dan baru beli bukunya. Nah, saya akan menemani Lazuardian hari ini untuk mendengarkan kisah mengenai buku favorit dan peran orang tua dalam menumbuhkan peran membaca. Nah, biasanya podcast Ruang Baca ini mengundang siswa maupun guru Lazuardi, tapi kali ini kita mengundang bintang tamu dari orang tua sahabat buku yang begitu mendukung literasi anaknya. Seperti apa peran orang tua dalam membangun kebiasaan membaca? Apakah mereka juga hobi membaca? Dan seperti apa pengalaman seru orang tua tersebut? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mama Osa dan Ananda Osa. Oke, halo Mama Osa, bagaimana kabarnya nih hari ini? Halo Teacher Dia, apa kabar? Kabarnya baik. Teacher Dia gimana? Alhamdulillah. Osa gimana kabarnya nih? Tadi habis sekolah, terus sekarang masih puasa Osa? Iya, masih puasa. Gimana nih, masih semangat nggak? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, saya mau pantun dulu nih. Pantun. Iya, nanti habis itu bilang cakep ya, secakep kita hari ini nih. Baca buku bikin bahagia, Cakep. Cakep. ilmu bertambah, hati ceria. Cakep. Cakep. Podcast Ruang Baca sudah tiba. Kita ngobrol santai penuh makna. Selamat datang di podcast Ruang Baca episode 8. Oke nih, baik, tanpa berlama-lama lagi nih Lazuardian, kita akan masuk ke topik yang pastinya seru banget nih. Pasti ada banyak cerita menarik yang mungkin bisa kita ikuti nanti dari bintang tamu kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Yuk kita langsung mendengarkan cerita Mama Osa dan Ananda Osa. Selamat datang di podcast Ruang Baca episode 8. Oke nih Lazuardian, pertanyaan ini selalu saya tanyakan kepada bintang tamu kita dari episode pertama sampai episode 8 kali ini. Kayaknya memang nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak menanyakan hal ini kepada para bintang tamu kita. Nah, sebelum kita memasuki topik utama kita, Teacher Dia mau bertanya dulu nih ke Osa. Apa yang membuat Osa suka baca buku? Dan sejak kapan nih Osa mulai gemar membaca? Nah, kalau buku ini aku baca di rumah ya. Jadi kenapa Osa suka baca buku? Karena buku ini ada space dan planet dan galaksi. Oke. Nah, sejak kapan Osa suka baca buku nih selain buku antariksa ini? Itu dari kecil. Apa dari besar? dari kecil. Dari kecil, dari TK ya sudah suka baca buku. Ya. Oke, nih selanjutnya kalau boleh tahu apa sih yang Osa rasakan ketika baca buku? Apakah Osa senang kalau baca buku? Ya. Aku suruh. Oh, bukunya seru, jadi Osa senang ya membaca bukunya. Iya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih, mau bertanya ke Mama Osa nih saya. Nah, Ibu apa buku favorit yang sedang Ibu baca sekarang? Untuk buku favorit sepanjang masa mungkin ya. Iya. Ada satu ini. Oh, apa Jadi, itu judulnya? Bukunya ini adalah Interpreter of Melodies, penerjemah tentang apa itu? luka. Ini. Kalau untuk membaca buku ya, untuk ibu-ibu, emak-emak ini itu
kemewahan ya, privilege ya sekarang. Kalau zaman dulu membaca buku tuh hobi ya teacher ya. Tapi kalau sekarang tuh membaca buku tuh lebih ke nostalgia. Membaca ulang kembali buku-buku yang mungkin lupa dulu pernah beli. Nah, untuk buku yang aku suka adalah ini, karya Jhumpa Lahiri, Interpreter of Melodies, penterjemah luka. Apa yang membuat buku tersebut menarik bagi Mama Hosa? Buku ini itu gabungan dari 9 cerita pendek. Jadi karena cerita pendek tidak menyita banyak waktu ya. Bisa kita baca per chapternya. Betul. Jadi sedikit-sedikit sudah mengerti gitu. Buku ini tuh di setiap babnya itu ada benang merahnya. Benang apa itu? Benang merahnya itu adalah tentang keterasingan. Dimana rasa keterasingan itu tuh membangun dilematis terhadap identitas diri. Gitu. Jadi ini sangat relate kepada saya. Karena keterasingan itu begitu nyata. Jadi ini Jhumpa Lahiri ini, dia ini penulisnya itu adalah generasi kedua dari imigran India yang pindah ke Amerika. Jadi bagi orang Amerika dia itu bukan orang Amerika karena secara fisik dia orang India. Tapi luar ya. Tapi ketika dia pulang ke India, dia juga tidak merasa kalau dia orang India. Karena dia tidak bisa berbahasa India. Karena sudah lama menetap di Amerika tadi. Betul, iya. Oke. Selanjutnya nih Mama Hosa, apakah kebiasaan membaca ini berdampak pada cara Mama Hosa mengenalkan buku ke anak? Mungkin berdampaknya tuh di tahap awal aja ya, secara visual mungkin. Karena di rumah itu tuh Osa terbiasa melihat tumpukan-tumpukan buku. Karena di mana-mana ada buku. Iya. Jadi Osa tuh terbiasa membaca itu dari punggung buku. Oh ini punggung buku ini judulnya ini. Oh ini judulnya ini. Jadi secara tidak langsung Osa garis besarnya buku ini tentang ini gitu. Jadi melihat dari si judulnya dulu ya. Iya. Osa inget gak dulu pernah nanya buku Mama, ada buku The Hate You Give. Do you remember? Iya sih. Osa nanya ini buku tentang apa gitu. The Hate You Give ini mengajarkan kita kalau misalnya kita mengeluarkan kebencian, maka kebencian yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mengeluarkan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Iya. Gitu. Maknanya dalam juga bukunya ya. Kan buku itu sebagai guru ya. Betul. Oke, baik, terima kasih nih Mama Hosa. Sama-sama. Nah, selanjutnya Mama Hosa, apakah Ibu pernah berbagi isi atau pesan dari buku favorit Mama Hosa? Bagaimana respon dari Ananda? Oh iya, di buku ini baru aja bab 1 ya. Bab 1 ini judulnya adalah Masalah Sementara. Seperti apa itu? Nah, jadi di sini kita menyadari kalau tidak ada masalah yang abadi. Jadi masalah itu semuanya sementara. Jadi ingat nggak Osa, kalau Osa sedih, Mama selalu bilang apa? Besok adalah hari baru. Tomorrow is a new day. Jadi dengan tantangannya sendiri. Jadi Osa nggak boleh berlarut-larut kesedih ya. Ingat? Iya. Jadi masalah itu akan selesai ya saya. Iya. Nanti kan kita bisa tertawa ya saya kalau kita cerita tentang kesedihan kita. Ingat nggak Osa waktu sariawan Osa nangis, terus sekarang Osa kalau cerita ke teman-teman masih sedih apa masih suka ketawa-ketawa? Emang nggak segitu cerita tentang sariawanku ke teman-teman. Iya, terus teman-temannya kalau cerita ketawa-ketawa nggak? Nggak segitu sih, kayak biasa-biasa aja. Yaudah, jadi udah biasa-biasa aja ya. Udah nggak sedih lagi nih karena sariawannya Osa. Iya. Emang udah sembuh. Udah sembuh. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Mom. Nah, seru sekali nih obrolan kita dengan mamahnya Osa. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya kebiasaan membaca atau mungkin kebiasaan kita membaca di rumah ini bisa berpengaruh terhadap anak-anak kita nih. Jadi meskipun anaknya mungkin belum baca bukunya, tapi dia sudah penasaran dengan buku tersebut dari judul buku yang ada di samping buku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buku favorit Osa nih. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Baca episode 8.
Oke, kembali lagi di podcast Ruang Baca. Kali ini kita akan membahas buku favorit Osa nih. Apa nih buku favorit Osa? Boleh ditunjukkan kepada para pendengar Ruang Baca hari ini? Oh, maaf. Antariksa. Oh, tentang antariksa. Apa yang membuat Osa tertarik dengan buku ini? Ini buku tentang eksplorasi space Tentang dan antariksa. dan planet dan Tentang planet yang ada di luar bumi kita. ya. Oke, nah dari semua hal tentang antariksa di buku ini, mana yang paling Osa sukai? Nah, kalau ini itu Jupiter ya. Oh, coba boleh tunjukkan nggak kepada para pendengar di halaman berapa itu Jupiter adanya? Coba dihitungin dulu ya. Boleh. Itu ada sabuk asteroid. Nah, Jupiter. Nih, Jupiter. Boleh ditunjukkan Osa? Maaf. Ini tentang planet Jupiter. Kenapa Osa suka dengan planet Jupiter? Karena ini planet terbesar di Tata surya kita. Hah, Ya. Ada fakta unik nggak atau yang mengejutkan yang menurut Osa baru tahu setelah baca buku ini? itu ada bintik Oh. merah raksasa. Bintik merah raksasa itu apa Osa? Ada di Jupiter itu. Oke. Nah, ada ciri terkenal Jupiter. Cirinya apa itu? Jupiter memiliki lebih banyak bulan dibanding planet lainnya di tata surya. 4 bulannya yang terbesar loh. Jadi Jupiter punya 4 bulan. Kalau bumi punya berapa bulan, Osa? 1. Berarti emang Jupiter punya banyak lebih bulan ya? Ya, ada. Dijelaskan lagi nggak di situ tentang Jupiter? Eropa, Ganymede dan Callisto dapat melihat dari bumi. Oh, kalau misalnya kita pakai teleskop kita bisa melihat Jupiter. Iya. Oke. 4 bulan ini tersebut bulan-bulan Galilean karena ahli astronomi Galilei adalah salah satu orang yang pertama mendeskripsikannya. Jupiter juga memiliki cincin debu tipis gelap yang mengelilinginya. Oke, nah kalau misalnya Osa nih bisa berkunjung ke planet lain, planet mana yang pengen Osa kunjungi? Kalau aku sih aku mau ke sini, Apa itu, planet apa? Saturnus. Oh, boleh ditunjukkan kepada para pendengar kita hari ini? Maaf. Oke, nah ini adalah planet Saturnus. Katanya Osa mau ke sini. Kenapa Osa mau ke planet Saturnus? Karena ini ada cincin. Oh, ada cincinnya planet Saturnus. Itu satu-satunya planet di tata surya kita yang punya cincinnya ya, Osa ya? Ya. Oke nih, selanjutnya nih Osa. Setelah membaca buku ini, apakah Osa mau jadi ilmuwan antariksa? Iya. Nanti baca lagi buku-buku tentang planet-planet ya Osa ya? Ya. Berarti sama kayak Ibra juga suka. Bukan Ibra, sama Gani juga suka buku-buku tentang planet antariksa. Nah, seru banget nih obrolan kita bersama Osa tadi tentang planet Jupiter dan planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peran orang tua dalam literasi anak. Tetap di podcast Ruang Baca episode 8. Nah, sekarang kita memasuki peran orang tua dalam membangun literasi anak nih Lazuardian. Kita langsung tanya ke Mama Osa ya. Ya. Bagaimana cara Mama Osa mengenalkan buku dan membaca sejak dini di rumah? Untuk membaca sejak dini itu dimulai saat Osa kecil. Iya. Dimulai saat baca sebelum tidur. Ya, dibiasakan membaca sebelum tidur. Iya, dari kecil berarti sudah dibiasakan ya, Ma? Iya, karena kan kalau sebelum tidur itu kan badan rileks, otak rileks, jadi imajinasi itu kan mengalir gitu kan dengan lancar. Gitu, imajinasi kan penting ya kalau untuk anak kecil ya. Iya, betul Kan sekali. memacu kreatif. Lalu kan kalau nggak kreatif berarti nanti harus ini kan nggak ada inovasi. Betul sekali. Jadi kayak tritunggal ya. Jadi harus ada imajinasi, kreatif, dan inovasi. Oke. Nih untuk para pemikir-pemikir muda yang penuh imajinasi. Oke, selanjutnya Mama Osa.
apakah ada rutinitas membaca bersama di rumah sampai saat ini gitu? Untuk rutinitas membaca di rumah sih nggak ada ya, teacher dia. Iya. Jadi sekarang itu karena Osa udah semakin besar, kita biasakan, kita memberi pilihan kepada Osa untuk membaca dengan waktunya sendiri. Oke. Gitu. Jadi biarkanlah dia memilih waktunya kapan dia merasa membaca, nyaman iya. untuk membaca. Oke, kalau Osa sendiri nih, Osa paling suka baca pas kapan nih? Apakah lebih suka baca sendiri atau dibacakan sama mama? Kalau aku sih baca sendirian. Baca sendiri. Kapan waktu yang paling Osa sukai ketika membaca? Apakah ketika hari Sabtu Minggu atau ketika habis pulang sekolah? Kalau aku sih Sabtu Minggu. Oh, pas hari Sabtu Minggu Osa baca buku di rumah. Keren banget nih Lazuardian. Jadi mengisi waktu luang di Sabtu dan Minggu dengan membaca buku. Nah, selanjutnya nih Mama Osa. Ya. Menurut Mama Osa, bagaimana membaca ini bisa membentuk karakter anak? Itu bagus ya pertanyaannya ya. Karena itu dengan membaca kan diperkenalkan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Ada tokoh protagonis, Betul. ada tokoh antagonis gitu. Jadi dari situ kita juga bisa menebalkan rasa empati kita terhadap ceritanya, jalan ceritanya. Betul. Apa hal-hal yang antagonis lakukan itu kan tidak baik, ya jangan dicontoh. Iya. Hal-hal baik dari protagonis bisa dicontoh gitu. Jadi dari situ akan timbul ya Perasaan kita memahami. Betul, memahami. Oke, nah kalau Osa sendiri nih, dari buku-buku yang selama ini Osa baca ya, ada nggak buku yang membuat Osa itu merasa lebih berani atau menjadi ingin lebih tahu nih? Kalau gitu bukan tadi Apa buku yang bisa bikin Osa penasaran sama suatu hal? Oh itu buku dinosaur. Oh, tentang dinosaur. Jadi Osa karena dinosaur ini udah nggak ada di muka bumi ini, jadi Osa penasaran dengan buku-buku dinosaur ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih Mama Osa. Iya. Sejauh mana peran Lazuardi atau sekolah dalam mendorong Mama untuk menguatkan literasi, khususnya dalam menumbuhkan minat baca pada anak? Ini dengan adanya sahabat buku ya, salah satu usaha dari sekolah untuk memperkenalkan minat baca ini, saya sangat mengapresiasi loh. Terima kasih Mama. Itu benar-benar membantu sekali, karena kan dari belajar dengan teman-teman itu beda ya. Betul. Lebih menyenangkan daripada membaca sendiri. Osa suka membaca sendiri, membaca dengan teman-teman? Kalau aku sih dua-duanya. Oh, dua-duanya suka. Iya, apalagi di sini ada fasilitas library yang ada AC-nya. Osa suka. Terus bisa nonton ya? Iya. Karena dari situ tuh timbul keinginan untuk kok banyak sekali koleksi-koleksi buku yang belum sempat aku baca gitu. Iya, betul. Jadi tertarik di situ si Osa. Oke, keren banget nih Osa. Terima kasih Mama atas jawabannya. Sama-sama, teacher. Menarik sekali nih Lazuardian dari cerita mamahnya Osa. Jadi kita jadi semakin sadar betapa pentingnya peran orang tua dalam membangun kebiasaan membaca sejak kecil. Nah, dengan mengenalkan buku sejak kecil tadi, dengan berimajinasi, menciptakan rutinitas membaca yang menyenangkan, dan berdiskusi tentang isi buku, anak-anak jadi lebih dekat dengan dunia literasi. Yang lebih menarik lagi nih, membaca itu bukan cuma soal mengenal kata dan kalimat ya Mah ya tadi ya. Betul. Tapi juga tentang membentuk karakter. Dari buku anak kita bisa belajar tentang empati, keberanian, kreativitas, atau bahkan cara menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi kebiasaan kecil yang kita lakukan dari membaca itu punya dampak besar untuk kita semua nih. Oke, sekarang kita masuk ke segmen tantangan dan harapan ya Lazuardian. Kita akan bertanya lagi kepada Mama Osa. Jadi, apa tantangan terbesar nih Mama Osa dalam membangun kebiasaan membaca pada anak, terutama di era digital seperti sekarang? Tantangannya itu inkonsistensi Osa dalam membaca. Okay. Jadi kan kalau membaca itu
memang harus konsisten ya. Betul. Gitu. Cuman karena di sini ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, jadi anak itu terbagi perhatiannya kan. Iya. Karena anak itu adaptif sekali ya dalam menerima teknologi baru. Kalau kita ya anak zaman old, kita Perlu penyesuaian. butuh penyesuaian yang agak lama. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk inkonsistensi itu sendiri sih menurut aku ya nggak masalah, karena kan anak itu pasti akan menemukan fase-fasenya gitu. Betul. Karena menurut aku tuh karya sastra itu tuh abadi, dia akan selalu ada. Iya. Dia akan selalu menunggu, buku-buku itu akan selalu menunggu untuk Osa buka Untuk gitu. dibaca. Untuk dibaca. Betul. Buku itu akan selalu ada gitu. Jadi nggak apa-apa, waktunya mungkin belum sekarang, tapi nanti juga akan ketemu kok. Menemukan waktu yang pas ya. Iya, dan Oke. menemukan bukunya Osa sendiri. Iya. Oke nih, selanjutnya nih, tentang harapan harapan Mama Osa untuk anak-anak agar tetap mencintai buku di masa yang akan datang. Harapannya itu mungkin timbulnya satu paradigma atau satu pandangan bahwa buku itu adalah sahabat yang setia. Iya betul. Dia itu menemani kita saat kita sedih, saat kita senang, saat kita kesepian, saat kita jatuh cinta. Iya. Buku itu selalu ada. Betul banget. Dan mungkin nanti sabar aja teman-teman kalau masih belum bertemu dengan buku yang sesuai dengan hatinya kan. Buku itu pasti nanti akan ketemu juga kok. Gitu. Betul. Karena buku itu kan selalu ada kan. Iya. Karya sastra itu kan selalu ada. Tidak akan pernah Meninggalkan Iya, kita. Betul. Oke, siap. Terima kasih nih Mama Osa atas jawabannya. Nah, ini pembahasannya menarik nih Lazuardian. Tantangan di era digital ini memang nyata dan benar adanya. Dengan banyaknya distraksi tadi dari gadget, membangun kebiasaan membaca ini tentu butuh usaha yang ekstra, tapi itu tidak masalah tentunya ya, selama masih ada keinginan untuk terus belajar dan membaca. Dan tadi juga apa kata Mama Osa sebelum kita pasti akan menemukan buku yang akan kita baca nantinya, buku yang akan membuat kita jatuh cinta dengan buku tersebut. Betul, teacher. Tapi luar biasa sekali nih peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti menyediakan buku-buku yang menarik di rumah. Wah, seru sekali nih Lazuardian obrolan kita hari ini. Tapi tanpa terasa nih, kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu segmen penutup. Sebelum kita tutup segmen kita hari ini, mungkin Osa mau memberikan kesan-pesan pada teman-teman atau para pendengar di podcast Ruang Baca. Lalu baca. Oke, selalu baca kata Osa. Kalau dari Mama sendiri ada pesan-pesan untuk para pendengar podcast Ruang Baca hari ini? Pesannya adalah teruslah mencari buku yang menurut kalian itu pas dengan kepribadian kalian semuanya. Kan sesuai dengan peribahasa ya, seek and you will find. Teruslah cari gitu. Insya Allah semesta mendukung pasti. Terima kasih nih. Jadi Lazuardian yang belum menemukan buku favorit kalian itu tidak apa-apa. Kita bisa terus membaca sampai akhirnya kita menemukan buku yang kita sukai. Betul. Nah, buat Lazuardian di rumah, jangan lupa terus membaca dan berbagi cerita seru kalian kepada teman-teman. Jangan lupa untuk datang ke perpustakaan Lazuardi dan meminjam banyak buku. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.